patokan hukum agama kita itu yakin atau dhon. Jadi yakin itu pasti, dhon itu prediksi kuat. Kalau ragu-ragu itu 50-50. Jadi masih begini, kemungkinan yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana batasan ragu dalam sholat? Misalnya saya ragu apakah sudah batal belum? Kadang ragu sudah wudu belum ya? Kadang juga ragu rakaat keberapa? Bagaimana solusinya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dengan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh biiznillah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi keraguan itu tidak boleh dijadikan patokan hukum, karena patokan hukum agama kita itu yakin atau dhon. Jadi yakin itu pasti, dhon itu prediksi kuat. Kalau ragu-ragu itu 50-50. Jadi masih begini, kemungkinan yang semacam itu. Dalam salah satu di antara kaidah-kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan hanya sekedar ragu-ragu. Gambarannya demikian. Jadi kalau kita itu sudah dalam kondisi punya wudu. Tadi misalkan maghrib, kita itu jelas-jelas sholat maghrib. Dan kalau sudah sholat maghrib, itu dipastikan dalam kondisi punya wudu. Ini gak yakin punya wudu kan gak sholat maghrib. Sholat maghrib berarti dipastikan punya wudu. Kemudian kita itu setelah maghrib itu ikut taklim. Ikut taklim sampai isya. Pada waktu isya, tatkala mau mengerjakan sholat isya, itu muncul keraguan-raguan. Selama waktu antara maghrib sampai isya tadi itu ngentut enggak ya? Batal enggak ya? Batal iya, batal enggak? Ya, misalkan begitu. Jadi ada keraguan-raguan antara batal sama tidak. Maka dalam kondisi semacam ini, lihat, yang yakin itu sudah suci, sudah berwudu. Karena buktinya maghrib tadi sudah sholat. Berarti dipastikan saat maghrib tadi yakin suci. Kemudian muncul keraguan-raguan, sudah batal atau belum. Maka kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan ragu-ragu. Maka lanjutkan, tetap sholat isya langsung tanpa harus berwudu. Maksudnya tanpa wajib untuk berwudu. Kenapa? Karena dia dalam kondisi punya wudu. Karena yakinnya sudah wudu, tapi ragu-ragunya muncul batal atau tidak. Dia nggak wajib untuk berwudu. Lah, adapun kalau dia berwudu, karena meskipun sudah suci, meskipun masih suci, kemudian berwudu lagi, itu adalah sunnah. Maka silahkan. Tapi kalau nuruti ragu-ragu, jangan. Karena kalau ragu-ragu itu dituruti, lama-lama nanti akan muncul penyakit was-was. Dan kalau sudah muncul penyakit was-was, itu amat sangat berbahaya. Kebalikannya para jamaah sekalian, kalau kasus tadi kita balik. Jadi ada orang sholat maghrib, berarti dia dalam kondisi suci. Setelah sholat maghrib, kemudian dia mulai taklim, tengah-tengah taklim dia itu ngentut. Dipastikan ngentut. Jadi dipastikan dia itu ngentut. Kemudian setelah itu datang adzan sholat isya. Dia itu mengatakan, tadi sholat maghrib, berarti suci. Setelah taklim, setelah sholat tadi ngentut. Setelah ngentut tadi sudah wudu belum ya? Jadi sekarang yang yakin itu ngentut. Yang yakin itu batal. Kemudian muncul keraguan-raguan. Jadi sudah wudu belum? Sudah wudu belum? Sudah wudu belum? Yang yakin batal. Wudunya ragu-ragu. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-raguan. Pegang batal. Pegang yang yakin, yaitu batal. Maka tatkala sholat isya wajib untuk
berwudu. Kenapa? Karena yang yakin sudah batal, wudunya sudah atau belum itu masih ini ragu-ragu. Jadi barokahnya semacam itu. Kalau jenengan tuh ragu-ragu dalam satu kasus, sudah belum. Sebelumnya apa? Yang yakin itu apa? Itu jadikan barokah. Jangan dituruti. Makanya dalam hukum-hukum fikih itu ada hukum asal, ada hukum usul, hukum pokok, hukum asal air suci, hukum asal makanan halal, hukum asal ini apa gitu ya. Maka tatkala kita katakan hukum asal air itu suci, maka tatkala kita itu melihat air itu ragu-ragu, najis enggak, dia suci. Karena hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Tidak boleh kita katakan air itu najis kecuali kalau diyakini bahwasanya dipastikan air itu adalah air yang najis. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz. Jadi perlu mana yang lebih yakin Ustaz ya? Apakah bukan mana yang lebih yakin, tapi yang hukum asal. Hukum asalnya apa? Dia asalnya itu suci, berarti pegang itu sebagai keyakinan. Asalnya batal, pegang sebagai sebuah jadi keyakinan. Allah a'lam. Nah.